Bandara Bali Utara, Bandara Para Dewa. Bali merupakan salah satu destinasi wisata andalan Indonesia yang sudah terkenal hingga ke seluruh penjuru dunia. Hal ini turut menjadi salah satu faktor berkembang pesatnya industri penerbangan di Bali. Setiap tahunnya, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani jutaan penumpang dengan pelayanan terbaik, sehingga Airport Council International menganugerahkan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebagai bandara terbaik peringkat pertama di dunia, kategori bandar udara berpenumpang 15 hingga 25 juta orang per tahun. Namun di sisi lain, kemajuan multisektor ini hanya berpusat di bagian selatan Pulau Bali. Sedangkan kebutuhan pelayanan penerbangan tiap tahun kian meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara untuk menyokong kebutuhan kepariwisataan dan pemerataan perekonomian di Bali. Berikut adalah faktor penting terkait Bandara Internasional Bali Utara. Bandara internasional berkonsep Green Airport. Pesona alam dan kultur yang lestari menjadikan Bali istimewa dan diminati wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Selama ini, akses transportasi dan pariwisata terkonsentrasi di wilayah selatan Bali, sehingga roda perekonomian juga tumbuh pesat di sana. Oleh karena itu, perlu adanya gerbang transportasi baru untuk mengurai keterpusatan aktivitas, sehingga terwujudlah pemerataan perekonomian di Bali. Bandara Internasional Bali Utara hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Bandara yang dirancang dengan dana investasi sebesar 28 triliun rupiah akan membutuhkan 600 hektar lahan. Konsep utama dari bandara ini adalah bandara internasional berkonsep Green Airport. Bandara berkonsep Green Airport menekankan keberpihakan pada lingkungan. Misalnya, mengurangi penggunaan listrik untuk pencahayaan dan pendingin udara. Terminal Bandara Internasional Bali Utara didesain memiliki dinding bersekat kaca, sehingga memudahkan cahaya matahari masuk ke gedung terminal sebagai sumber pencahayaan alami, serta tutupan atap dibuat dengan tatakan tanaman hidup, sehingga menjadi sumber pendingin ruangan alami di beberapa ruangan terminal penumpang. Lokasi bandara dan arsitektur supranatural. Sejak digaungkan hingga timbul tenggelam, akhirnya pada tanggal 25 Mei 2021, dokumen rencana detail tata ruang atau RTRD bandara ini selesai disusun dan ditetapkan lokasi bandara akan dibangun di Kabupaten Buleleng. Bandara ini akan dibangun dalam 3 tahap pembangunan selama 4 tahun, yakni dimulai dari tahun 2024 hingga tahun 2028 dengan 3 tahap pembangunan. Bandara ini akan difasilitasi 2 landasan pacu dengan runway sisi utara berdimensi 3.600 x 60 meter dan runway sisi selatan berdimensi 3.250 x 60 meter. Nantinya, bandara ini akan dikembangkan dengan konsep low loss carrier terminal dan bisa memfasilitasi perbengkelan pesawat atau maintenance, repair and overhaul atau MRO bagi maskapai dengan rute Indonesia bagian tengah timur. Desain bandara merupakan perwujudan setara Dewa Sangkara, di mana senjata angkus berbentuk panah berapi dihadirkan dalam desain arsitektur terminal penumpang. Sisi barat dijadikan sebagai terminal domestik dan sisi timur sebagai terminal internasional. Terminal bandara dibangun 2 lantai dan difasilitasi dengan garba rata untuk memudahkan pergerakan penumpang dari boarding lounge menuju ke dalam pesawat. Dengan spesifikasi runway yang disediakan, bandara ini mampu didarati berbagai jenis pesawat mulai dari narrow body hingga ke wide body seperti Airbus A330, Airbus A380, maupun Boeing 777 series. Bahkan, dalam kondisi tertentu dapat didarati pesawat kargo internasional
seperti Antonov AN-124 maupun AN-225 Mriya. Dilihat dari atas, bentuk terminal penumpang sangat bergaya modern, kaya filosofis Bali dengan garis imajiner tengah yang simetris, menunjukkan nilai keseimbangan antara alam, manusia, dan pencipta. Dengan hadirnya Bandara Internasional Bali Utara, akan mengurai kemacetan lalu lintas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, terutama pada perayaan tertentu yang menyebabkan kesibukan jam terbang. Selain itu, dengan spesifikasi yang tersedia, akan banyak penerbangan internasional yang dapat langsung atau direct ke bandara ini. Misalnya, penerbangan dari Los Angeles direct ke Bandara Internasional Bali Utara tanpa harus transit ke bandara lain, misalnya transit ke Changi International Airport, Singapura. Bandara Internasional Bali Utara masuk dalam proyek strategis nasional. Hal ini dibuktikan dengan masuknya bandara ini dalam database kebandarudaraan Dirjen Perhubungan Udara dengan nama Bali Baru. Merupakan bandara internasional kelas 1 yang sementara dikelola oleh Pemda dan akan dialihkan kepada PT Angkasa Pura I. Berlokasi di Desa Sumber Klampok, bandara ini berjarak hampir 25 km dari Bandara Banyuwangi, hampir 100 km dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, dan hampir 15 km dari Bandara Letkol Wisnu yang merupakan basis latihan dari PT Bali International Flight Academy. Pembangunan Bandara Bali Utara masih dalam tahap penyusunan dokumen rencana detail tata ruang atau RDTR. Selain itu, penyusunan dan penetapan rencana induk bandara juga sedang dikerjakan. Bandara ini mencuat kembali pada Mei 2021 setelah pemerintah provinsi dan para stakeholder bersepakat dalam acara Focus Group Discussion di Kabupaten Buleleng. Desain bandara diadaptasi dari tim Kastawan Arsitek. Lokasi bandara ini kiranya akan dibangun di kawasan Desa Sumber Klampok, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, yang sebagian posisi bandara kemungkinan akan berada di atas laut dengan mereklamasi pantai. Bandara akan dibangun dengan konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan masa konsorsium yang diatur kemudian. Nantinya, pembangunan bandara ini akan diprakarsai oleh PT Bandara Internasional Bali Utara atau PT BIBU yang menggait PT Wijaya Karya sebagai kontraktor. Dengan dibangunnya bandara ini akan sanggup menampung hingga 32 juta penumpang per tahun, sehingga kedatangan wisatawan baik domestik maupun internasional ke Pulau Dewata dapat semakin meningkat dan ramai. Urgensi Bandara Internasional Bali Utara. Bandara Internasional Bali Utara dibangun atas asas kemerataan perekonomian di Bali. Pada umumnya, kegiatan banyak berpusat di Bali Selatan, padahal Bali Utara juga memiliki berbagai potensi yang tidak kalah menarik baik dari sektor pariwisata, edukasi, maupun ekonomi. Selain itu, pergerakan penumpang dari dan ke Bali setiap tahun semakin meningkat, dan lahan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sempit, dan untuk reklamasi lahan diperlukan biaya serta waktu yang besar. Hal ini akan menghambat perkembangan kepariwisataan di Bali yang memang menjadi denyut nadi utama perekonomian. Bandara Internasional Bali Utara adalah salah satu solusi untuk mewujudkan pemerataan perekonomian tersebut. Selain itu, kebutuhan pelayanan penerbangan yang kian meningkat dalam menyokong pariwisata di Bali kiranya menjadi acuan dasar terbangunnya bandara nan megah ini. Mari kita kawal dan dukung bersama agar pembangunan bandara ini lekas diselesaikan dan kebermanfaatannya dapat dirasakan semua masyarakat Indonesia dan masyarakat Bali pada khususnya. Salam Sobat Aviasi Indonesia.